Halo, selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajarnya ya. Hari ini kita masuk pelajaran pendidikan agama Katolik dengan judul bermain bersama teman. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita mohon berkat Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Berkatilah kami, bimbinglah kami, dan jagalah kami. Banyak segala dosa yang kami perbuat kepadamu Tuhan, kami mohon pengampunan darimu. Seluruhnya kami sampaikan kepada anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tujuan pembelajarannya pada hari ini yaitu supaya kita dapat memahami peran teman kita sebagai anugerah Allah dalam mengembangkan diri kita, lalu mampu mengetahui macam-macam permainan yang dilakukan bersama teman, dan mampu memahami peran teman kita itu bermain dalam mengembangkan diri kita. Bermain adalah hal yang menyenangkan. Ya, siapa yang tidak pernah kalau kita bermain itu tidak menyenangkan? Semua permainan yang kita lakukan, baik sendiri atau bersama teman-teman, itu sangat seru, mengasihkan. Karena bermain dapat membuat badan kita bergerak, kita pun tidak jadi rebahan dan membuat diri kita sehat. Tetapi bermain juga ada batasnya. Jangan hanya sepanjang hari bermain terus. Tetapi gunakanlah waktu kalian bermain. Gunakanlah waktu kalian itu untuk belajar. Gunakanlah waktu kalian juga untuk membantu orang tua di rumah dan banyak hal lainnya. Ingat, jangan sepanjang hari bermain. Karena bermain memang hal yang menyenangkan, tetapi bermain juga bisa membahayakan diri kita kalau kita terus-menerus atau sepanjang hari bermain. Bermain itu seru, apalagi jika dapat bermain bersama teman-teman. Ya, seringkali kita bersama teman-teman kita satu rumah, satu lingkungan, kita bermain bersama. Ada canda tawa yang selalu dapat, ada juga terkadang sedih. Nah, dalam bermain kita tidak boleh serakah, tidak boleh mau menang sendiri. Kalau ada dalam satu permainan aturan, ikutilah aturan itu dengan baik. Jangan suka, jangan apa? Jangan cuek, nggak peduli sama teman-temannya, nggak boleh begitu. Karena kita kalau bermain bersama teman-teman, ikuti aturan. Daud dan Jonatan. Kisah ini terdapat dalam Alkitab, yaitu 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Daud adalah pemuda pemberani yang telah mengalahkan raksasa orang Filistin yang bernama Goliat. Setelah pertempuran itu, Abner, panglima tentara Raja Saul, memanggil Daud dan membawanya menghadap Raja Saul, karena Raja ingin tahu siapa Daud sebenarnya, anak pemberani yang telah mengalahkan Goliat. Nak, sebenarnya anak siapakah kamu? Raja, aku adalah anak Isai dari Bethlehem.
Ketika Daud selesai berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Daud dan Jonatan, anak Raja Saul. Mereka saling mengasihi seperti saudara dan mereka menjadi sahabat dan selalu bersama. Berbagi cerita, berbagi suka dan duka. Jonatan lalu mengikat perjanjian dengan Daud karena dia sangat mengasihi Daud. Jonatan lalu memberikan kepada Daud jubah, baju perangnya, ikat pinggangnya, pedang dan juga panahnya. Begitu juga dengan Daud. Sejak saat itu, ia selalu bersama dengan Jonatan dan tidak meninggalkannya. Daud maju berperang dan selalu menang dengan baju perlengkapan perang pemberian sahabatnya, Jonatan. Raja Saul kemudian mengangkat Daud menjadi kepala prajurit. Adik-adik, mari kita belajar dari persahabatan yang indah antara Daud dan Jonatan. Bersahabat itu tidak memandang kaya atau miskin. Bersahabat itu setia dalam suka dan duka. Bersahabat itu mau memberi dan rela berkorban. Begitu juga Yesus. Ia rela turun dari surga, memberi kita banyak hal, bahkan rela mati untuk kita. Dia mengulurkan tangannya dan bertanya kepada adik-adik semua, "Maukah kamu menjadi sahabat sejatiku?" Cerita indah lainnya tersedia di Cerita Sekolah Minggu. Jangan lupa di-subscribe ya. Sampai jumpa. Sudah kalian simak dengan baik kan video tadi? Bagaimana tentang kisah Yakub, kisah Daud dan Yonatan. Nah, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan judul kita dan dengan cerita kitab suci tadi. Dalam kitab suci telah mendengar kisah persahabatan antara Daud dan Yonatan. Daud dan Yonatan saling membantu dan mengasihi. Demikianlah hendaknya kita bersahabat dengan teman-teman kita. Bila sedang bermain, kita tidak boleh curang dan berbuat usil kepada teman. Kita harus bekerja sama dan saling membantu agar permainan terasa menyenangkan. Begitu juga dengan kesalahan yang kita lakukan, kita harus berani meminta maaf agar pertemanan kita dapat terjaga. Dan ingat, kesimpulannya pada hari ini adalah seperti dikisahkan dari Daud dan Yonatan. Mereka saling membantu dan mengasihi. Hendaknya kalau kita berteman dengan teman-teman kita, kalau kita bermain, jangan berbuat curang dan jangan berbuat usil. Ikutilah aturan permainan, dan jika kalian salah, kalian memohon maaf. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan tugas. Tuliskanlah permainan apa yang kamu sering mainkan bersama temanmu. Kalian sedang bermain bersama teman-teman kalian di rumah kalian, dengan tetangga kalian. Permainan apa yang sering kalian lakukan? Itulah jawabannya. Lalu, tuliskanlah apa manfaat bermain bersama teman-teman menurut kalian. Kalau kalian bermain bersama teman-teman, apa sih manfaat bagi kita? Menjadi sehatkah? Atau menjadi penuh dengan ceria, dengan tertawa? Nah, tuliskan kalian. Siapakah sahabat Yonatan dalam video tadi? Lalu, mengapa Daud disukai semua prajurit dan para hamba Saul dalam video tadi? Dan tuliskanlah siapakah putra Saul. Kalian kerjakan tugasnya dengan baik dan secepatnya dikirim. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami. Pada hari ini kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, karena berkat-Mu kami dapat belajar dengan baik. Bantulah kami untuk melaksanakan segala aktivitas kami, dan kami mohon perlindungan-Mu. Semua permohonan dan harapan kami ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dadah.